Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat beliaulah kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa Nabi Muhammad merupakan uswatun hasanah, yakni Nabi Muhammad merupakan suri tauladan bagi umat manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kanna lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kanna yarjullaha wal yawmal akhira wa zakarallaha katsiran. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan bahwa Rasulullah merupakan teladan yang baik. Beliau merupakan satu-satunya yang patut dijadikan contoh untuk seluruh umat manusia, baik dari segi perbuatan, perkataan, dan ketetapan, dan selalu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang akhlak Rasulullah kepada anak yatim dan du'afa. Dalam hadis Rasulullah bersabda, orang yang memelihara anak yatim di kalangan umat muslim, yang memberi makan dan minum, ia pasti Allah masukkan ke dalam surga, kecuali ia melakukan dosa yang tidak diampuni. Hadis riwayat Tirmizi Ibnu Abbas. Seorang muslim yang membantu anak yatim dan kaum du'afa dengan dalam keadaan susah, maka dia akan diberikan kemudahan urusan dunia dan urusan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana sih akhlak Rasulullah terhadap anak yatim dan kaum du'afa? Subhanallah, Rasulullah sangat menyayangi dan mengasihi anak yatim dan fakir miskin. Rasulullah selalu memberi sedekah, Rasulullah memberi makan, dan Rasulullah menyayangi mereka. Baiklah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan sedikit menceritakan tentang kisah Rasulullah yang pada saat itu hari raya Idul Fitri. Di waktu itu Nabi Muhammad hendak melaksanakan sholat Idul Fitri. Ketika di perjalanan, Nabi Muhammad melihat banyak anak-anak yang bermain dengan ceria. Tapi Nabi Muhammad heran mengapa ada di hadapannya ada seorang anak yang menyendiri dengan pakaian kumal sembari menangis.
Setelah melihat itu pun Nabi Muhammad merasa iba, dan Nabi Muhammad pun bertanya kepada sang anak tersebut, "Wahai anak kecil, apa yang membuatmu menangis dan tidak bermain bersama teman-temanmu?" Kemudian anak kecil itu pun menjawab, "Wahai lelaki di hadapanku, ayahku telah meninggal di suatu perang dengan Rasulullah, dan ibuku menikah lagi dan memakan semua harta-hartaku. Kemudian bapak tiriku mengusirku dari rumah." Setelah mendengar cerita dari anak kecil tersebut, Nabi Muhammad pun menawarkan, bolehkah aku menjadi bapakmu, dan Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husin menjadi saudari laki-lakimu, dan Fatimah menjadi saudara perempuanmu. Setelah mendengar itu, anak kecil itu pun tahu bahwa yang ada di hadapannya adalah sang Rasulullah. Anak kecil itu pun menjawab, "Bagaimana mungkin aku tidak senang wahai Rasulullah," kata sang anak itu. Kemudian Nabi Muhammad pun membawa pulang anak tersebut dan memberi pakaian yang indah, memberi makan, minum, dan memberi minyak wangi yang harum kepada anak tersebut. Kemudian anak itu pun bisa bermain bersama teman-temannya yang lain. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah itu kita dapat melihat bahwa akhlak Rasulullah terhadap anak yatim begitu luar biasa. Rasulullah tidak pernah berpikir panjang saat hendak menolong seseorang. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Aku dan orang yang mengurus menanggung anak yatim, kedudukannya di dalam surga seperti mengisyaratkan dengan kedua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah, serta agak merenggangkan keduanya." Dari hadis tersebut, betapa besarnya keutamaan seseorang yang mencintai dan menyayangi anak yatim, yang mengurus anak yatim. Saking dekatnya dengan Rasulullah diibaratkan seperti dua jari, telunjuk dan jari tengah. Begitu juga akhlak Rasulullah terhadap kaum du'afa. Beliau selalu mengasihi dan menyayangi kaum du'afa, fakir miskin. Beliau memberi makan, duduk bersama kaum du'afa, beliau menjenguk mereka yang sakit, beliau mengantar jenazah mereka. Nah, jadi beliau ini tidak pernah sedikit pun menghina orang-orang yang anak yatim, orang kaum du'afa, ataupun yang disebut dengan kaum miskin, kaum fakir miskin ini. Nah, jadi dari kisah Rasulullah ini dapat kita ambil contoh bahwa ketika kita hendak menolong orang lain, jangan pernah sedikit pun kita melihat bibit bobot seseorang. Karena apa? Karena begitu besar keutamaannya kita ketika kita hendak menolong orang, terutama anak yatim dan kaum du'afa. Nah, adapun cara bagaimana kita menyatuni kaum du'afa, yaitu kita bisa membantu memberi makan kepada kaum tersebut, kita bisa membiayai ke sekolah mereka, kita bisa membantu menjaga harta mereka sampai mereka bisa mengelola sendiri, dan yang terakhir kita bisa membantu dan bersedekah terhadap kaum du'afa atau fakir miskin dan tunanetra. Nah, banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan untuk membantu orang lain. Kemudian
sebelum saya menutup penyampaian pada siang hari ini, ada beberapa keutamaan ketika kita menyayangi dan mencintai anak yatim dan kaum duafa, yaitu kita masuk surga, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita terhindar dari siksaan neraka di akhirat nanti, dan kita berkesempatan untuk menjadi teman Rasulullah di surga nanti. Nah, itulah beberapa keutamaan ketika kita mencintai dan menyayangi anak yatim dan kaum duafa. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama mencontohkan perilaku ataupun akhlak Rasulullah terhadap anak yatim dan kaum duafa. Hadirin, jangan pernah kita menghina atau menyombongkan diri kepada orang yang tidak mampu dan anak yatim. Karena apa? Karena Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang mencintai dan menyayangi anak yatim dan kaum duafa. Semoga penyampaian saya pada siang hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita semua terapkan di kehidupan nyata. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.